Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing uji kinerja, perkenalkan saya Ridwan Syah Bancin, guru mata pelajaran fikih pada jenjang MTS. Saya bertugas di MTSN 1 Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan saya juga sebagai peserta PPG dalam jabatan di LPTK UIN Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah praktek mengajar sebagai bahan uji kinerja pada LPTK UIN Mataram. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan ialah metode discovery learning. Mudah-mudahan pembelajaran ini dan praktek ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Silahkan duduk anak-anak semua. Jadi pagi hari ini kita harus tetap semangat. Ya kan? Ada yang sakit? Tidak ada. Baik anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, maka Bapak minta kepada kalian semua untuk merapikan terlebih dahulu. Pakaian kalian, kursi kalian, meja kalian rapi, lurus. Sudah? Bapak akan mengabsensi siapa yang hadir dan tidak hadir. Ahsan Siregar, Aura Salsabila. Oke, baik anak sekalian. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan belajar kita. Mari bersama-sama membuka kegiatan belajar kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada materi kita hari ini ialah tentang makanan dan minuman halal. Sebelum kita masuk kepada materi kita, ialah makanan dan minuman halal. Pada minggu yang lalu, di bab sebelumnya, kita belajar tentang apa, Bapak semua? Tentang haji dan umroh. Bapak mau tanya dulu, ada yang lupa mungkin, ada yang masih lupa-lupa ingat, apa itu nak haji yang kemarin sudah kita bahas? Haji adalah rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Naik haji. Iya, naik haji. Naik haji. Apa itu haji? Berziarah boleh. Ada yang bisa mengkapi lagi? Mengajarkan berkunjung ke Mekah semata-mata mengharapkan Ridho Allah. Atau berkunjung ke Baitullah. Baik anak sekalian. Silakan perhatikan ke depan semua. Pada pembahasan kita pagi hari ini ialah tentang makanan dan minuman halal. Kata dasar dari makanan dan minuman ialah makan dan minum. Makan dan minum. Bapak tanya, seandainya kita tidak makan dan minum, apa yang akan terjadi? Mati. Lapar dan bisakah menyebabkan kematian? Bisa. Adakah kejadian yang dimuncul di berita? Orang yang meninggal dunia karena tidak makan 4 hari? Adakah kejadian di berita anak yang ditinggalkan oleh ibunya yang jalan-jalan ke luar negeri, anaknya dikunci di dalam kamar, meninggal? Ada? Di mana? Kejadian di luar negeri ya. Ada nggak orang yang
Kalau contoh dia meminum minuman yang tidak sehat atau kurang minum, gagal ginjal, ada? Itulah manfaatnya makanan dan minuman bagi manusia. Berarti makanan dan minuman adalah kebutuhan utama bagi manusia. Menjadi pertanyaan, apakah makanan dan minuman itu halal? Bagaimanakah kita menentukan makanan dan minuman itu halal atau haram? Apakah manfaatnya makanan dan minuman halal itu bagi kita? Apakah dampaknya makanan dan minuman haram itu bagi manusia, umat Islam? Nah, itu adalah tujuan di pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, Bapak tanya, bolehkah kita memakan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Oke, Bapak tanya, kenapa tidak? Ya. Karena ada yang haram. Nah, berarti makanan dan minuman yang baik untuk manusia adalah makanan yang bergizi dan menyehatkan. Contoh, makanan yang terkandung zat kimia. Kenapa pemerintah melarang atau dunia kesehatan melarang makanan yang terkontaminasi dengan zat kimia seperti apa? Formalin. Pernah nggak di berita bahwa dirazia makanan itu mengandung formalin? Pernah nggak? Kenapa dirazia? Karena makanan tersebut tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Berarti makanan dan minuman halal itu adalah makanan yang baik dan bergizi. Menyehatkan, baik dan bergizi. Oke? Baik anak sekalian, Bapak akan menayangkan sebuah video. Ya, silahkan kalian nanti mengambil poin-poin yang penting di dalam tulisan atau catatan kalian. Di tayangan video ini, Bapak akan menayangkan video tentang makanan dan minuman halal. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tahukah kamu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi pengertian makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang, hukumnya yaitu halal, kecuali ada dalil atau hadis yang mengharamkannya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu halal. Halal artinya boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi 3 hal, yaitu halal karena zatnya. Artinya tidak ada larangan dalam hukum syara atau tidak ada hadis yang melarangnya. Lalu yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya segala sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri, korupsi, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga yaitu halal dalam pengolahannya. Dalam mengolah makanan dan minuman harus dengan cara yang benar. Contohnya, ketika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Jika tidak, hukumnya akan menjadi haram. Lalu, syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik. Jadi, makanan dan minuman yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat untuk kita, yaitu bisa mendapatkan ridho Allah. Lalu, bisa memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir, bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Setelah kita memahami makanan dan minuman yang halal, sekarang kita akan membahas makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu apa pengertian dari makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan juga makanan haram pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Dan sebaliknya, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan dan juga kita akan mendapatkan pahala. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang jenis-jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama yaitu bangkai. Yang kedua, darah. Jenis yang ketiga yaitu babi. Yang keempat yaitu homar. Jenis yang kelima yaitu hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Yang keenam yaitu semua jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan tubuh, jiwa, akal, moral, dan juga akidah. Yang ketujuh yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir yaitu makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut kita paham mana itu makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Tadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah dapat dimakan dan diminum. Kecuali ada dalil dan hadis yang melarangnya. Nah, jelas bahwa Allah melarang tadi apa? Kepada kita memakan bangkai, memakan daging babi, apa lagi? Darah dan homar. Serta apa? Segala sesuatu yang apa coba? Makanan yang tidak baik atau kotor dan menjijikkan. Itu haram. Nah, pertanyaannya, adakah makanan yang halal berubah menjadi haram? Ada. Apa nak cara? Makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Makanan yang didapatkan dengan tidak cara yang benar. Contohnya apa? Makanan yang halal ini atau minuman yang halal ini didapatkan dengan cara mencuri. Itu berubah menjadi makanan haram ketika kita dimakan.
kita makan. Nah, kemudian adakah makanan dan minuman yang halal berubah menjadi haram dengan cara apa? Tergantung dari cara pengolahannya. Seperti apa? Tidak menyebut nama Allah. Iya, kalau kita makan contoh dengan pengolahan menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, maka haram. Ketika kita makan haram, maka kita berdosa. Anakku sekalian, di Quran surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksudnya di sini adalah langkah-langkah setan itu ialah setan itu kan dia mempengaruhi manusia supaya tidak taat kepada Allah. Maka kalau kita mengikuti setan berarti kita makan makanan yang haram, minum minuman khamar. Ada nggak lagi yang lain selain dari khamar? Segala sesuatu yang haram ialah membahayakan tubuh. Tahu tidak? Khamar adalah minuman apakah lagi jenis yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti narkotika. Bahayakah pada tubuh kita? Bahaya. Narkotika itu ya adalah obatan yang disalahgunakan oleh manusia. Ini juga haram. Kenapa haram? Karena cara penggunaan yang membahayakan tubuh manusia. Bisa dimengerti anak Bapak semua? Bisa dimengerti? Nah, tadi ada manfaatnya. Apa manfaat kita ketika kita memakan makanan yang halal? Mendapatkan ridho Allah. Apalagi? Menyehatkan tubuh kita. Apalagi? Mendatangkan rezeki atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Anak-anak sekalian, di pembelajaran ini Bapak minta kalian mengerti baik secara biologinya, baik secara kehidupan kita sehari-hari, mana makanan yang dapat menyehatkan tubuh kita dan dia juga mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mana yang makanan yang tidak menyehatkan tubuh kita dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Perhatikan ke depan semua, sikap yang kita lakukan ialah ketika kita melihat di lingkungan kita sedang memakan makanan haram tersebut, maka kita tidak perlu melakukan apapun atau memprotes apapun sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, karena mereka tidak diharamkan oleh agamanya. Akan tetapi kita menjaga jarak, tidak pala mendekati mereka, dan memberikan mereka untuk silahkan memakan makanan yang dihalalkan oleh agama mereka. Tapi kita tidak boleh memakan. Inilah sikap toleransi kita untuk saling menghargai. Saling menghargai. Tidak protes. Oh, kamu makan babi? Nggak boleh. Silahkan mereka memakan itu, dan kita tidak boleh makan di tempatnya. Paham ya? Tidak boleh makan di tempat orang Kristen. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Mungkin saja kita menjagakan makanan yang di rumahnya itu adalah haram. Karena makanan yang diharamkan oleh Allah kepada kita adalah makanan yang dihalalkan oleh mereka beragama di luar Islam. Babi, anjing, dan lain sebagainya itu dihalalkan oleh mereka. Kita haram. Maka kita tidak boleh mendekati perkara yang haram. Baik anak sekalian, saya Bapak ulangi sekali lagi, adakah pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Baik, secara kesimpulan, bahwa pada unsurnya makanan dan minuman itu ialah halal dimakan. Makan dan minuman itu yang diciptakan Allah, baik dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan binatang, itu dihalalkan kecuali ada dalil dan hadis Rasulullah yang melarang. Nah, perkara yang baik dan bergizi dan menyehatkan adalah sesuatu yang
halal. Perkara yang menjijikkan dan kotor adalah haram. Itu tidak boleh dimakan dan diminum. Perkara yang memabukkan ialah haram. Ya, ingat ya. Perkara yang menyakitkan badan adalah haram. Seperti apa? Narkoba. Ingat ya, halal, makanan halal dan minum itu bisa berubah menjadi haram ketika cara memperolehnya tidak dengan baik. Memperolehnya dengan mencuri dan merampok bisa berubah menjadi haram. Kemudian cara pengolahannya, ketika makanan tersebut atau hewan tersebut diolah dengan tanpa menyebut nama Allah, itu berubah menjadi haram. Baik anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan bentuk kelompok masing-masing. Langsung dijawab aja ya, yang tadi langsung presentasi. Gak usah, langsung jawabannya aja. Ya, satu buku aja. Satu buku, satu kelompok aja ya. Hah? Udah siap? Biar maju ke depan. Udah? Kelompok 4 sudah siap? Oke, silakan kumpul. Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Anak-anak sekalian, kelompok 2 akan menyampaikan hasil prosentase kerja kelompoknya. Silahkan tenang dulu, anak bapak semua. Kelompok 1, 3, dan 4, silahkan nanti tanggapi hasil dari diskusi teman kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Ya, yang satu jawab langsung. Jawab. Salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak halal dan menjijikan. Apa standar atau ukuran kamu makanan di tempat ini menjijikan atau tidak? Terbuat dari bahan yang bersih, tidak mengandung zat kimia, tidak mengeluarkan bau yang menyengat, memiliki rasa halal, kalau produksi dan dipakai dari. Dua, bagaimana kita mengetahui memberikan makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Menolaknya secara halus dan memberitahunya bahwa makanan itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Sudah? Demikian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Baik, tepuk tangan semua untuk kemudian. Kelompok 1 ada tanggapan? Silakan, ada yang mau bertanya menanggapi hasil kerja kelompok teman kalian? Yang seharusnya menurut kalian itu jawabannya seperti itu gitu. Ada tanggapan? Pas? Kelompok 3 pas? 4? Pas. Oke, silahkan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Mari. Lanjut silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap-siap kelompok 1. Setelahnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi makanan dan minuman yang halal. Adapun anggota kelompok kami. Yaitu perkenalkan nama saya Habibah. Langsung namanya aja, Mbak. Standar makanan dan minuman yang haram adalah dilihat dari tampilannya atau bentuknya, baunya, warnanya. Jika di dalam kemasan, dilihat dari detail, komposisi, dan expirednya. Cara menyikapi temanmu ketika membeli makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal adalah menolaknya secara halus dan memberitahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan diharamkan di
Itu adalah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelompok 1, 2, dan 3 ada tanggapan? Saya rasa ada tanggapan ini. Silakan. Tidak ada? Kelompok 2, kelompok 4, adakah kira-kira yang masih kurang jawabannya di soal nomor 1? Apa kira-kira? Label H. Oke, baik. Bisa dikoreksi masing-masing ya. Tinggal di kelompok 4 mengkoreksi ada sedikit tambahan bahwa di soal nomor 1 ditambah label halalnya, bahwa makanan yang ada kemasan itu harus dicek label halalnya. Oke ya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan, Nak, mari. Lanjut. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, adapun anggota kelompok kami ialah perkenalkan. Nama-nama dari kelompok kami ialah saya akan berbicara. Baik. Salah satu jenis makanan yang jarang dimakan adalah yang tidak berkemasan dan cara pembuatan prosesnya dengan melihat jenis dengan melihat bentuk dan warnanya, melihat apa jenis lainnya, menerawangnya dengan secara halus. Oke, soal nomor 2. Nomor 2. Suaranya silakan dengarkan, simak teman kalian. Bagaimana menyikapi ketika memberi makanan didapatkan menolaknya dengan secara halus dan menuntutnya supaya mendapatkan makanan yang ada. Ini yang dapat merepresentasikan Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tanggapan? Tidak ada? Silakan duduk. Sini. Lanjut kelompok 3. Nah, yang lain silakan dengarkan kelompok 3 terakhir. Waalaikumsalam. Suaranya ya. Bagaimana menyikapi terlalu terlibat dari makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak benar, menolak kebenaran halus dan menghasilkannya agar mendapatkan makanan dengan cara yang benar. Sebagian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kalian bekerja diskusinya dengan kompak dan sesama. Kalian menghasilkan sebuah jawaban yang sangat cemerlang. Kalian sudah tahu bagaimana kalian mengetahui makanan itu
tidak kotor dan tidak menjijikkan dilihat dari wujud atau bentuk makanan tersebut, kemudian dasar pembuatan bahan makanan tersebut, lihat dari label halalnya, komposisinya dan lain sebagainya. Bapak minta kekompakannya selalu ditingkatkan. Nanti ke depan kalau ada tugas-tugas kelompok itu harus berperan semua ya. Oke? Baik, terima kasih anak sekalian. Jawaban kalian sudah sangat cukup memberi Bapak jawaban yang memuaskan. Akan tetapi Bapak ingatkan lagi bahwa ketika kita makan makanan yang halal, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakan makanan haram, kita berarti tidak boleh kita memakan makanan haram. Bukan halal. Tidak boleh makanan yang haram. Baik anak sekalian, sebagai penegasan terakhir untuk kalian semua, Bapak meminta kepada kalian semua supaya tetap melaksanakan hafal tugas-tugas di rumah, hafalan tahfiznya dihafal. Yang terakhir ialah bantu orang tua. Jangan pernah bilang sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Bapak akan menyerahkan LKPD untuk kalian. Silahkan nanti kalian jawab masing-masing dan diserahkan kepada Bapak. Silakan bagi. Ini dikerjakan di rumah ya. Bagikan semua. Bagikan. Nah, bagikan coba. Bagikan nak sama semua. Ini bagikan, kurang lebih nanti bagikan. Bagi. Cukup. Oke, baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.